Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin senior menyesuaikan, mohon izin memperkenalkan diri. Nama Heni Widyaningsih, NIT 5821131379111, kelas K1A, absen 10. Di sini saya akan menjawab beberapa pertanyaan dari UAS Agama Islam. Yang pertama adalah pelajaran yang bisa diambil dari link video yang telah saya simak. Jadi, dari video tersebut saya bisa mengambil pelajaran apabila kita hidup di tengah-tengah, atau bisa disebut dengan moderat, hidup kita akan terasa lebih enak. Kita tidak akan condong ke kanan dengan dalam hal ini adalah kesenangan, atau condong ke kiri dalam hal ini adalah kebencian gitu. Jadi, di dalam pelaksanaan kehidupan kita dapat berperilaku adil bahkan sekalipun kepada orang yang kita benci. Yang kedua, buat hasil ijtihad di era pandemi seperti sekarang ini. Di era pandemi seperti sekarang ini banyak ulama yang mengeluarkan ijtihad dalam pelaksanaan ibadah Islam. Dalam hal ini seperti contohnya adalah pelaksanaan ibadah sholat. Dalam pelaksanaan ibadah sholat ini, terutama ibadah berjamaah di masjid, yang bisa kita lihat yang pertama adalah soft sholat. Soft sholat itu yang biasanya kita laksanakan adalah rapat, berdekatan antara satu yang dengan yang lain. Dalam pandemi ini, soft sholat ini diberi jarak 1-2 meter untuk menghindarkan kontak fisik antara jamaah satu dengan jamaah yang lain, untuk tetap memperhatikan kesehatan dan tidak adanya penularan untuk COVID-19 ini lebih lanjut. Yang kedua adalah pemakaian masker pada saat sholat. Seperti yang kita tahu bahwa ketentuan sholat adalah ketika sujud, hidung dan dahi kita menempel kepada sajadah. Namun dalam hal ini, dalam pandemi kali ini, masker tetap digunakan pada saat sholat. Itu dikarenakan untuk kembali lagi mengingatkan bahwa kesehatan di era pandemi ini adalah hal yang paling penting gitu. Jadi ijtihad ini dikeluarkan, namun sholat kita tetap sah. Yang ketiga adalah gugurnya kewajiban sholat Jumat. Seperti yang kita tahu bahwa di pertengahan tahun 2021, COVID-19 di Indonesia ini menjadi kasus yang sangat dominan. Bahkan kasusnya tidak terkendali. Sholat Jumat yang biasanya diwajibkan kepada umat muslim laki-laki untuk melaksanakannya di masjid, ini menjadi gugur kewajibannya dikarenakan pandemi ini yang tidak terkendali. Ini adalah ijtihad yang dikeluarkan oleh beberapa ulama. Kemudian nomor 3, apakah nafsu harus dibesarkan atau dikecilkan perannya, atau sebaliknya, bagaimana? Nafsu menurut saya bisa dibesarkan, namun tidak bisa dikecilkan. Namun dalam hal ini lebih baik apabila nafsu bisa dikendalikan. Nafsu pada manusia itu ada nafsu yang baik, ada nafsu yang buruk. Nafsu yang baik seperti contohnya adalah makan. Makan ini adalah hal yang baik. Apabila kita lapar, kita perlu makan. Namun, makan juga bisa menjadi hal yang buruk dikarenakan nafsu kita sendiri. Apabila kita makan menuruti nafsu kita. Semisal kita ingin makan makanan A, lalu setelah makan makanan A, kita masih ingin makan B, makan C, makan D, dan sebagainya. Itu menyebabkan bahwa setelahnya menyebabkan pemborosan yang pertama, yang kedua bisa menimbulkan gangguan pencernaan. Hal ini menjadi buruk bagi diri kita pribadi gitu. Ini menjadikan makan bukan menjadi nafsu yang baik lagi karena kita menjadi boros. Yang kedua mungkin bisa menjadi gangguan kesehatan bagi diri kita. Namun nafsu yang buruk apabila bisa dikendalikan, ini bisa menjadi nafsu yang baik. Seperti contohnya adalah marah. Marah apabila bisa dikendalikan, ini bisa berubah menjadi hal yang baik gitu. Seperti contohnya kita mengubah marah ini menjadi tegas. Mohon izin senior, tegas dalam hal ini bisa dicontohkan dalam pemberian hukuman senior kepada junior mungkin. Apabila senior memberikan hukuman kepada juniornya, dalam hal ini mungkin junior melakukan kesalahan itu. Apabila junior melakukan kesalahan, kemudian senior memberikan hukuman dengan marah-marah. Yang pertama itu bisa menimbulkan dosa bagi diri kita pribadi karena kita marah-marah. Yang kedua, penerimaan dari sisi junior ini dongkol. Namun apabila kita mengubah marah ini menjadi tegas, ini adalah hal yang baik. Kita bisa memberikan pembelajaran kepada junior, kemudian
junior ini juga akan menerima hukuman tersebut dengan hati yang lebih enak lagi gitu. Pengendalian hawa nafsu ini bisa dilatih melalui ibadah seperti ibadah puasa. Selanjutnya yang nomor 4 adalah, menurut kalian mana yang lebih afdol antara poligami atau monogami? Baik, menurut saya yang lebih afdol adalah monogami, karena syarat utama dari poligami ini adalah adil. Seperti yang kita tahu, kita adalah manusia biasa. Adil ini adalah sesuatu yang sangat sulit, apalagi dari laki-laki terhadap istri-istrinya gitu. Syarat yang ketat juga diberlakukan kepada laki-laki yang ingin melaksanakan poligami ini, syarat dari Islam dan hukum di Indonesia. Dengan banyaknya kegagalan yang sering saya lihat mengenai poligami ini, untuk menghindarkan ketidakadilan ini, maka monogamilah yang lebih dianjurkan dari para ulama pula. Dengan monogami juga, keluarga yang harmonis akan lebih mudah untuk dibentuk. Yang selanjutnya nomor 5 adalah prosedur pernikahan dalam Islam. Dalam Islam sendiri, pernikahan ada rukun pernikahan dan juga syarat sah pernikahan. Rukun pernikahan yang pertama adalah adanya calon mempelai wanita dan pria, yang kedua adanya wali untuk mempelai wanita, yang ketiga adalah adanya saksi dari kedua belah pihak, yang keempat adanya mahar atau mas kawin, yang kelima adalah ijab dan qabul. Syarat sah dari pernikahan dalam Islam, yang pertama mempelai pria dan wanita sama-sama beragama Islam. Yang kedua, mempelai laki-laki tidak termasuk mahram bagi mempelai wanita. Yang ketiga adalah wali akad nikah dari perempuan bersedia menjadi wali. Yang keempat adalah kedua mempelai tidak dalam kondisi ihram. Yang kelima adalah pernikahan berlangsung tanpa adanya paksaan. Adapun tata cara pernikahan menurut Islam adalah yang pertama khitbah, yaitu lamaran. Yang kedua adalah akad nikah, yaitu pengucapan ijab qabul. Yang ketiga adalah walimah atau biasa kita sebut dengan pesta pernikahan untuk mengundang orang-orang, terutama orang-orang yang membutuhkan. Sekian jawaban dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.